Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sari Mandari dari kelas B3. Jadi saya akan menjelaskan kembali mengenai hubungan struktur dan juga pengembangan senyawa agonis dan juga antagonis. Oke, kita lanjut. Jadi materinya itu seperti yang kita akan bahas mengenai agonis dan antagonis obat, kombinasi obat. Yang ketiga ada agonis pada fase farmakokinetik, dan keempat ada agonis pada fase farmakodinamik, dan yang kelima mengenai hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Yang pertama itu agonis dan antagonis. Jadi agonis dan senyawa antagonis merupakan, yang pertama itu ada senyawa agonisnya. Senyawa agonis ini merupakan senyawa yang bisa menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa yang agonis endogen. Yang kedua itu mengenai senyawa agonis. Jadi senyawa agonis ini kebalikan dari senyawa agonis. Ini senyawa yang dapat menetralisis atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Jadi di agonis dan antagonis ini itu ada satu materi mengenai pengetahuan tentang agonis dan antagonis yang penting untuk diketahui, karena dia itu bisa dapat digunakan untuk pertama bisa merancang kombinasi obat, terutama dalam formulasi obat di industri farmasi. Yang kedua ada pembuatan komposisi obat, terutama dalam pencampuran obat di apotik. Jadi ini sangat berkaitan dengan jurusan yang kita. Misalnya kita akan bekerja di apotik, kita bisa mengetahui pembuatan komposisi obat dari materi agonis dan antagonis. Yang ketiga merancang senyawa agonis terhadap senyawa agonis endogen seperti metabolit histamin, antihistamin, dan jadi tujuan perancangan ini bisa membantu senyawa agonis dan juga antagonis untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalisis utama atau metabolis. Kurang upgrade nanti hargai kita bikin video. Jangan ribut nih. Jadi contohnya itu seperti asetilkolin dan juga senyawa kolinergik. Berdasarkan fase kerja obat, jadi senyawa ini antagonis ini dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada antagonis ketersediaan farmaseutik, yang kedua ada agonis ketersediaan biologis, yang ketiga ada agonis pada tingkat jaringan atau plasma reseptor, yang keempat ada agonis. Jadi agonis ini juga disebut dengan agonis farmakodinamik yang mengaruhi proses interaksi obat dan juga reseptor spesifik sehingga menurunkan respon biologis obat. Yang kedua mengenai kombinasi obat. Jadi kombinasi obat ini memungkinkan melibatkan campuran dua atau lebih obat dalam satu formulasi. Jadi penggunaan dua obat ini dapat memudahkan suatu formulasi yang berbeda yang diminum bersama-sama, atau penggunaan dua obat yang diminum secara waktu yang berbeda, tapi kemudian berada pada sama-sama dalam jalur darah. Jadi obat ini bisa diminum, obat satu dan obat lain bisa dikombinasi agar mendapatkan efek yang sangat kuat atau sangat cepat untuk memudahkan misalnya penderita seperti yang sangat komplikasi. Jadi dia itu banyak menggunakan obat-obat yang dikombinasikan. Yang ketiga jadi materi selanjutnya mengenai kombinasi obat yang memungkinkan juga dapat meningkatkan aktivitas obat seperti efek potensiasi dan juga efek sinergik. Agonis pada fase farmakokinetik. Jadi agonis pada fase farmakokinetik ini pada umumnya adalah agonis yang kimia atau yang sangat netralisasi. Jadi dia ini dasar agonisnya itu ada interaksi antara obat pada objek biologis sesuai absorpsi, dan juga agonis menghasilkan produk yang tidak aktif sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurunkan aktivitas biologis obat, dan juga bisa membantu reseptor menurunkan aktivitas biologisnya. Selanjutnya agonis antar obat pada fase farmakokinetik. Jadi
agonis pada fase farmakokinetik ini agonis yang memengaruhi proses interaksi pada reseptor sehingga respon biologis obatnya itu bisa menurun. Agonis ini berperan dalam proses biokimia yang penting atau melakukan pemblokan pada reseptor yang spesifik. Jadi misalnya dalam proses biokimia ini reseptor yang sangat tidak bercocok dengan dari obat itu bisa dilakukan antagonis farmakokinetik untuk memblok reseptor yang sangat tidak spesifik tadi. Contoh agonis kimia itu seperti antikoagulan, heparin yang bersifat asam dan berinteraksi dengan protamin yang bersifat basa sehingga senyawanya lebih aktif. Yang kedua itu ion merkuri atau Hg+ atau Hg ion positif dapat membentuk kelak yang monotoksik dan juga mudah larut dalam air dengan dimerkapol sehingga menjadi tidak aktif. Hal ini dapat digunakan untuk merancang sebagai kelak sebagai antidotum keracunan logam berat. Misalnya ada obat itu mengandung besi atau logam yang sangat berat sehingga menimbulkan keracunan pada penderita yang meminum obat yang berhubungan dengan antagonis kimia. Interaksi dari obat. Jadi interaksi obat ini terdiri dari 6. Yang pertama ada agonis kompetitif. Jadi agonis kompetitif ini senyawa agonis dan juga antagonis yang berkompetitif dan yang berkompetisi dalam merebut tempat reseptor menurun dan juga aktivitas agonis akan menurun. Jadi di senyawa agonis kompetitif mereka berebut tempat reseptornya. Misalnya ada reseptor yang menurun, jadi misalnya ada reseptor yang aktivitas agonis itu menurun, misalnya seperti obat antihistamin dan juga antihistamin atau histamin. Ada juga obat kolinergik dan juga antikolinergik, yang ada juga obat spironolakton dan juga aldosteron. Yang kedua itu mengenai anagonis non kompetitif. Jadi bedanya dengan kompetitif ini agonis ini bekerja pada mekanismenya, misalnya pengukuran afinitas pada reseptor. Yang kedua itu pengukuran afinitas pada interistik. Yang ketiga menghalangi transmisi impuls. Yang keempat itu berinteraksi dengan makromolekul. Jadi yang ketiga itu kombinasi agonis kompetitif dan juga non kompetitif. Kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek kompetitif dapat menimbulkan senyawa agonis juga yang sering terjadi. Misalnya aksi kompetitif dan non kompetitif akan terlihat pada kadar tinggi dari senyawa agonisnya. Contohnya kombinasi antikolinergik dengan aviden dan juga kamilofen. Yang kedua itu ada agonis fungsional dan juga fungsiologi. Jadi apabila obat agonis yang mempunyai efek berlawanan atau misalnya efek positif dan berlawanan efek negatif itu berikatan secara bersama-sama dapat mengubah parameter biologisnya sehingga terjadi efek agonis. Selanjutnya efek agonis irreversibel atau tidak bisa kembali. Jadi tipe agonis ini dengan karakteristik masa kerja yang sangat panjang, pengikatan obat reseptor dan kemungkinan bersifat selektif, dan tempat reseptornya hanya menduduki satu tipe agonisnya. Contohnya seperti senyawa pemblokan delta adrenergic seperti dibenamin dan juga benzilin. Keempat itu antagonis tipe kompleks. Jadi antagonis tipe kompleks ini cara kerjanya sangat kompleks, misalnya senyawa yang bakteriostatik dan juga bakterisi. Yang ketiga mengenai hubungan struktur kimia senyawa agonis dan juga antagonis kompetitif. Jadi di hubungannya itu keduanya itu mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama dan juga yang sangat berbeda adalah aktivitas instruksinnya, misalnya metabolit dan juga antimetabolit, agonis dan juga pemblokan selektif, dan hubungan struktur kimia agonis dan antagonis yang irreversibel selektif. Itu saja materi yang saya bisa jelaskan tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.